siapkan hati kita, siapkan iman kita untuk kita menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di arah kemurahan-Mu saja Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Kau menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Oleh karena
Biarkan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan melalui sabda firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang Kau urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang diberikan hamba-Mu ini Tuhan benar-benar merupakan suatu kerinduan-Mu untuk berbicara kepada kami, untuk meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini akan kami berikan judul Roh Kudus menolong dalam menghadapi kesukaran. Bapak Ibu Saudara, setiap kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas daripada kesukaran demi kesukaran. Untuk itu diumpamakan kehidupan manusia ini seperti kapal yang berlayar di tengah-tengah lautan bebas, di mana kapal tersebut pasti menghadapi gelombang setiap saat di dalam dia berlayar. Tidak bedanya seperti manusia, kehidupan kita pun setiap saat menghadapi kesukaran. Kesukaran banyak sekali di dalam kehidupan manusia, baik sakit penyakit, ekonomi, dan lain sebagainya. Seperti saat ini kita juga menghadapi kesukaran melalui virus corona yang sudah berlarut-larut, sehingga kita semua anak-anak Tuhan tidak ada kebebasan untuk beribadah. Namun biarlah kita percaya bahwa kesukaran itu pasti bisa kita kalahkan. Seperti tadi saya katakan, kapal yang menghadapi gelombang besar di lautan tergantung daripada nahoda yang mengemudikan. Kalau sang pengemudi, sang nakoda ini benar, dia cara mengemudinya, dia pasti keluar daripada kesukaran. Untuk itu jika kita semua orang-orang yang percaya di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup, kalau hidup Bapak Ibu Saudara ini benar di hadapan Allah, pasti Bapak Ibu Saudara keluar dari kesukaran. Di mana Amsal mengatakan, Amsal 11 ayat 8 mengatakan, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Di mana dikatakan jelas di sini, orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Bahkan dikatakan di dalam Amsal 12:13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Jelas Bapak Ibu Saudara, dasar daripada kita semua diselamatkan dari kesukaran, keluar dari kesukaran adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah mudah hidup benar di hadapan Tuhan? Saya percaya tidak mudah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Namun puji Tuhan, melalui hari Pentakosta, Tuhan yang naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk hidup yang benar. Kita akan baca di dalam ayat ini jelas sekali. Di dalam ayatnya Yohanes 16:13 dikatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita semuanya untuk hidup di dalam kebenaran,
Dialah yang menuntun kita di dalam segala kebenaran. Mari kita bersama-sama hidup kita minta kepada Roh Kudus agar dipimpin perjalanan kehidupan kita dan perjalanan kita tetap dituntun di dalam kebenaran. Saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara berserah senantiasa di dalam perjalanan hidup kita masing-masing oleh Roh Kudus inilah yang akan memberikan satu petunjuk dengan beberapa hal yang menuju kebenaran. Bapak Ibu Saudara, biarlah mari hidup kita senantiasa dijaga kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu mengawasi kehidupan kita. Kita semuanya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita mengontrol kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus bisa melihat apakah hidup kita ini benar atau tidak. Dia yang memberitahukan kepada kita. Untuk itu, kalau Bapak Ibu berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidup Bapak Ibu Saudara ini menuju kebenaran. Akibat Bapak Ibu hidup di dalam kebenaran, kesukaran-kesukaran yang macam apa saja yang Bapak Ibu hadapi, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan kalau Bapak Ibu hidupnya benar di hadapan Tuhan atas pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu pasti akan diselamatkan di dalam perjalanan hidupnya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan lupakan firman Tuhan ini. Kesukaran-kesukaran boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengelak. Kesukaran ini pasti harus kita hadapi. Tidak boleh kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan, kita akan digilas oleh kesukaran itu sendiri. Kita akan kalah, kita akan gagal menghadapi kehidupan kita. Pesan saya sebagai gembala, biarlah ke depan mari di dalam keadaan yang sulit, penuh kesukaran ini. Jaga kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan benar. Serahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara ke dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh yang memimpin dalam kebenaran itu akan membawa Bapak Ibu dalam kemenangan di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Terpujilah namamu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nurut akan firman Tuhan. Firman Tuhan melalui Roh Kudusnya pagi hari ini menuntun Bapak Ibu dan saya untuk berjalan di dalam kebenaran. Kita akan mendapatkan satu kemenangan, jalan keluar, keselamatan. Karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan berjalan menurut pikiran Bapak Ibu sendiri. Minta pimpinan Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan pada kita di dalam hati kita masing-masing. Dialah yang setiap saat memimpin kita, mengontrol kita ke dalam kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oh haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita setelah kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan biarlah dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Jaga hidup Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara akan menang menghadapi kesukaran pada zaman ini. Kesukaran dan kesulitan ini akan kita kalahkan kalau kita hidup di dalam kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu, di mana firman-Mu memberikan petunjuk pada kita semuanya, agar kita semua anak-anak Tuhan, GBI Karanggede ini hidup di dalam kebenaran. Namun kami sadari secara manusia, kami semua tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin di dalam kebenaran. Dia sebagai penolong. Untuk itu kami yakini kalau setiap anak-anak Tuhan
benar-benar mengikuti petunjuk pimpinan Roh Kudus di dalam hidupnya. Hidupnya pasti benar, bahkan mendapatkan kemenangan di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup ini. Tuhan, kami sebentar bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Untuk itu biarlah Engkau memberkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkau akan, ya Tuhan, memberkati semua anak-anak Tuhan yang saat ini ada di rumah masing-masing, yang mungkin sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk bersama-sama menerima pelayanan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya perjamuan kudus pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari persiapkan roti dan anggur yang saat ini sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Kita pegang, mari kita berdiri bersama, angkat roti. Roti ini adalah lambang daging daripada Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Kita angkat. Roti adalah daging Tuhan Yesus ini di atas kepala kita. Kita akan mengenang kembali betapa pengorbanan Tuhan Yesus ini luar biasa untuk kita semua orang-orang berdosa. Untuk itu biarlah Bapak Ibu Saudara dengan yakin, ini adalah daging Tuhan Yesus yang sudah dihancurkan oleh ya Tuhan tentara Romawi, sehingga dengan demikian daging ini dikorbankan untuk kita semuanya. Untuk itu sebelum memakan daging Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama makan daging Tuhan Yesus sebagai penebus dosa kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan makan bersama. Haleluya. Anggur kita angkat di sebelah tangan kanan, tangan kiri di dada. Pandang Tuhan Yesus, anggur ini adalah darah Kristus. Darah Kristus dikorbankan untuk menebus dosa kita. Begitu berat kesengsaraan penderitaan daripada Tuhan Yesus hanya untuk menebus kita. Sehingga darahnya mengalir dari kayu salib, semuanya untuk kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan persiapkan untuk meminum darah Kristus saat ini. Sebelum meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama minum darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang penuh kemurahan, Allah yang senantiasa mengasihi anak-anak-Mu melalui perjamuan kudus. Kami yakin penyertaan-Mu di dalam kehidupan semua jemaat GPI Karanggede ini Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kehidupan seluruh anak-anak Tuhan. Engkau akan menjamin kehidupannya, Engkau akan menjaga keselamatannya. Biarlah melalui hidup yang benar di hadapan Tuhan atas tuntunan Roh Kudus, anak-anak Tuhan ini akan Engkau selamatkan dari kesukaran, bahkan keluar dari kesukaran yang dihadapi di dalam kehidupannya masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan
beberapa anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini di dalam kelemahan tubuh, Engkau akan memberikan kekuatan baru. Yang saat ini Tuhan mungkin merasa, ya Tuhan, sulit di dalam perekonomian. Tuhan tolong dengan cara apapun. Kami tidak tahu caramu untuk ya Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang di dalam menghadapi ekonomi ini. Kami percaya Engkau Allah yang menjamin kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Dan kami yakini bahwa kesukaran ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua anak-anak Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Engkau berkati pagi hari ini melalui firman Tuhan. Terima kasih. Untuk itu kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa. Engkau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan untuk semua anak-anak Tuhan di GBI Karanggede. Engkau senantiasa melindungi siang dan malam, agar setiap anak-anak Tuhan ini hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.